Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa la khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat rahimani wa rahmatullah. Sampai hadis yang terakhir nomor 42. Walaupun namanya arba'in 40 tapi ada lebihnya juga. Jadi yang dimaksud 40 itu ya 40-an dan 40-an itu 41 sampai 49. Kalau kita beli harganya berapa? 20-an 20 sampai 29, bahkan 29.900. Ini masih 20-an ya. Sekarang hadis ke 42 atau hadis terakhir di dalam buku Arba'in Nawawi ini. Al-hadis susani wal arba'un, yaitu hadis yang kedua dan 40, jadi 42. An Anas bin Malik, diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik adalah sahabat yang umurnya paling sepuh, meninggalnya paling terakhir di antaranya sahabat-sahabat yang lain sampai zaman Hasan Husain, terbunuhnya Husain di Karbala, itu sahabat Anas bin Malik masih hidup. Anas bin Malik dalam satu riwayat anaknya 100, anaknya 100. Jadi kalau punya mantu menjadi 200, ya satu RW sendiri. Qala Anas bin Malik pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berkata, qala Allah Ta'ala, kata Rasul, Allah berfirman. Kata Rasul mengatakan Allah berfirman. Padahal bukan di dalam Al-Quran, maka namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang Allah berbicara langsung dengan Rasulullah SAW, dan itu bukan termasuk ayat Al-Quran.
Itu hadis qudsi. Kemudian Allah berfirman, ya ibnu Adam, inna kama ja'utani wa rajautani ghafartulaka ala makana minka wala ubadi. Hai anak Adam, innaka ma ja'utani, sesungguhnya apabila engkau berdoa kepadaku, warjautani, dan engkau mengharapkan rahmat padaku, ghafartulaka, maka sungguh aku akan mengampuni kamu ala makana hingga atas apa adanya yang ada darimu, walau hari, dan aku tidak memperdulikannya. Ini sungguh sifat rahmat dan fadilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, asalkan kamu itu berdoa kepadaku, mengharap rahmatku, senantiasa meminta kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu, walaupun amalnya apa adanya, mungkin dosanya juga banyak. Ini da'autani, addu'a yang qasimu ila kismain, doa masalah, doa ibadah. Pertama, apabila kamu berdoa kepada, baik itu doa permintaan maupun itu adalah doa ibadah, yang Allah selalu memberikan dorongan kepada kita untuk berdoa. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi doa-doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari hamba-hambaku yang sombong, yang tidak mau berdoa padaku, tidak mau menyembah kepadaku, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ini orang yang tidak mau berdoa. Bersama doa ibadatan. Tadi doa itu ada dua, ada doa ibadah, ada doa permintaan. Doa ibadah itu doa-doa yang di situ memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan sudah diaplikasikan, sudah ditentukan, itu namanya doa ibadah. Doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, itu semuanya namanya doa ibadah. Doa ibadah itu ya sesuai aturan yang sudah berlaku, tidak boleh membuat sendiri, gitu ya. Apalagi doa dalam surat ada doa kita, ada doa rukuk, doa sujud, doa tahiyat, itu semuanya doa ibadah. Ini doa yang harus sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah doa permintaan. Kalau doa permintaan, dia sesuai dengan permintaannya orang yang minta, ya. Sesuai dengan permintaannya orang yang minta. Doa seseorang di makom-makom mustajabah, di tempat-tempat mustajabah, di waktu-waktu mustajabah, kemudian punya kebutuhan, punya keinginan yang disampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya doa permintaan. Doa permintaan dia sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda-beda. Ada yang doa minta anak, ada yang doa minta istri, minta suami, ada doa supaya lunas hutangnya, ada yang doa minta bisa beli rumah, ada yang doa bisa dinaikkan jabatannya, ada yang berdoa semoga lulus sekolah, ada yang doa semoga penyakitnya lekas disembuhkan. Dan itu sesuai dengan permintaannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu namanya doa
al-mas'alah. Nah, doa al-mas'alah, doa permintaan. Doa permintaan ini pun juga ada nilainya ibadah, sehingga doa permintaan itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena masuk ke dalam kategori anak doa buat ibadah. Semua doa itu ujungnya jadi ibadah gitu. Tapi dibagi dua itu ada ibadah yang memang sudah makbul, jadi berdoa itu isinya adalah melakukan peribadatan. Ada yang berdoa itu yang dimaksud adalah meminta sesuatu hal. Amal kaifa karena ibadah doaan walian al-muta'abid billah da'in bisanil hal. Walau saat al-musalli dimana sholat bakola harus sama Allah idan bahwa da'in bisanil hal wa alaihi bayakunu qawluhu. Jadi kenapa ibadah itu disebut doa atau doa ibadah? Karena secara tidak langsung orang beribadah itu adalah sedang berdoa dengan anggota badan atau yang disebut dengan lisanul hal, berdoa dengan anggota badan. Kemudian tadi Nabi mengatakan, Allah mengatakan firman Allah mata'autani warajulani, apabila engkau berdoa padaku dan mengharap padaku, yasmiru doa ibadah wa doa al-mas'alah. Apabila kamu berdoa kepadaku dan kamu mengharap sesuatu padaku, di sini yang baik yang doa permintaan maupun yang termasuk mengandung doa ibadah, semuanya terkandung di dalamnya. Maka kemudian Allah mengatakan ghafar doa, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi orang yang berdoa kepada Allah dengan khusyuk, orang yang berdoa kepada Allah dengan ikhlas, tidak punya harapan apapun kecuali hanya diharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ternyata Allah memberikan balasan ghafar doa, aku mengampuni kamu. Ai al-maghfirah yasitrul dzambi batajawaz anhu, yaitu menutupi dosa-dosanya. Mengampuni dosa itu menutupi dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya. Alamaka namika alamaka namika bila duduk bertaksir, sebesar apapun dosamu. Alamaka namika, atas apa-apa yang berada di dosa itu ada darimu. Artinya sebesar apapun dosa itu, sebenarnya apapun dosa itu, pasti aku ampuni kalau kamu berdoa padaku dan mengharapkan sesuatu padaku. Wala ubali, aku tidak mempedulikan. Langkah kamu bidari, aku tidak mempedulikan sebesar apapun dosa itu, karena aku ampuni. Ini Masya Allah sifat kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari sebetulnya yang kita lakukan ketika berdoa, ketika kita beribadah, ya tidak lain hanya mengharapkan rahmat Allah. Karena kalau kita itu diadili yang sebenar-benarnya oleh Allah, kita itu betul-betul diadili oleh Allah sebenar-benarnya, pasti kita hancur, pasti kita rusak. Coba kalau benar-benar ditimbang dengan sama maksiat dengan sama hidup, ini nikmat yang Allah kasih. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat, pasti tidak akan bisa menghitung. Baik nikmat dari ujung kepala, nikmat rambut, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, sampai nikmat kaki. Balasan kita ke Allah itu apa? Paling kita sholat sehari semalam 5 kali, 1 kali sholat itu 5 menit, 5 menit kali 5. Sehari itu sholatnya nggak ada setengah jam saja nggak ada ya. 5 kali 5 berapa? 25, setengah jamnya kan 30. Ya mungkin plus sama sholat-sholat sunnahnya qobliyah ba'diyah, taruhlah 1 hari 1 malam sholatnya 1 jam, 24 jam hanya 1 jam, berapa persen gitu ya. Terus ketaatannya yang lain, membaca Qurannya berapa, datang majelis taklim berapa, kemudian ibadah-ibadah yang lain cuma dikumpulkan, ada nggak 2 jam mulai. Terus kemudian kalau dibalasi oleh Allah dengan seadil-adilnya, kira-kira masuk surga atau neraka? Ini
Iya gitu. Maka yang kita harapkan adalah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengampuni itu ya sebesar apapun dosa, kata Allah wala ubali. Allah tidak memedulikan. Memang dosamu banyak, memang kesalahanmu banyak, memang kedolimanmu banyak, tapi aku ampuni. Ya Allah, luar biasa. Syaratnya hanya mada'u kami warojau kami. Kamu mengharap kepadaku, berdoa meminta kepadaku, dan harapannya ditumpukan kepadaku saja. Meskipun dosamu banyak, aku tidak memperdulikan. Karena kalau kita dihukumi dengan sebenar-benarnya, hancur gitu ya. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, ya ibnu Adam, ini yang luar biasa lagi. Jadi hadis dalam 42 hadis disebut hadis yang luar biasa. Ya ibnu Adam, hai anak Adam, lau balaghat dzunub, apabila dosamu itu mencapai ananas samaan, sepenuh langit, air aklas sama, bahasa Jawa itu sundul langit. Dosamu itu sundul langit, maksudnya numpuk saking banyaknya sampai memenuhi langit. Ya Allah, ananas sama ma'an malaka hina tanggul ilaiha, sebenarnya moto ya, atau sampai kepada mendung di sana. Ini dosa yang besar. Wasana alal ardi kalkuban, langit itu menutupi bumi. Kok dosa kok sepenuh langit itu terus bagaimana gitu? Summa istaghfarta, kemudian kamu mau minta ampun kepadaku. Tolak tamin di al-maghfirah, kamu minta ampunan dariku. Entah kamu itu mengusulkan astagfirullah, atau kamu mengucapkan Allahumma ghfirli, ya, atau dengan mengucapkan ighfirli saja, ya, atau istaghfirli dan seterusnya, yang di situ mengandung permintaan ampunan, ya. Akan tetapi ya sampai hati, bukan hanya di lisan saja, gitu ya. Maka ketika kamu itu meminta ampunan kepadaku, maka aku mengampuni walaupun dosanya sepenuh langit. Allah Maha tahu kalau kita dosanya itu banyak. Allah Maha tahu kalau kita dinasihati itu sebetulnya tidak begitu patuh amat. Dalam bahasa Semarangnya itu Allah tahu kalau kita itu geli gitu ya. Ada ini buat general kapal itu Allah Maha tahu. Jadi kalau betul-betul tadi saya ulang lagi, dihukumi dengan seadil-adilnya, yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek, banyak jeleknya, tapi hanya Allah Maha Ampun, Allah Maha Pengampun bagi kita. Maka sampai Allah yang berjanji sepenuh langit pun dosamu, kalau kamu mau istighfar, kalau mau minta ampun dari hati, aku ampuni. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kemudian selanjutnya, ya ibnu Adam, hai anak Adam, inna kalau ataitani biqrabil ardi khotoya. Ini yang lebih lagi ya, yang lebih lagi. Ya anak Adam, kalau kamu mati mendatangi aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kamu mati mendatangi aku membawa dosa sepenuh bumi, tak baik-baik, dosa yang banyak banget. Kemalaki tani lakus ribi syai'an, kemudian kamu matinya ternyata tidak membawa kesyirikan. Ini kamu mati bawa dosa yang sepenuh bumi, tapi terbebas dari syirik, dosa-dosa selain syirik. Maka kita harus menghafalkan ini dosa syirik itu apa, dosa yang tidak syirik itu apa. Mati membawa dosa sepenuh bumi, tapi dosanya bukan syirik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada itu kabikurobiha maghfiratan, maka aku pun akan membawa ampunan sepenuh bumi itu juga.
Biasanya, tapi dengan cara tidak syirik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tani aji tani badal maut dikurabil arti yukori buat imamil an, au sakwan, au hajman, ya, memenuhi itu kesalahannya, kemudian matinya tanpa meninggalkan kesyirikan, la syirkan asghar wala akbar, baik syirik kecil maupun syirik besar, kalau tidak membawa kesyirikan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ampunan sepenuh bumi juga, ya Allah. Maka insya Allah Allah Maha Pengampun. Maka sekali lagi kita mari selalu mengharap ampunan, mengharap rahmat, mengharap anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita menyepelekan. Insyaallah kita melakukan itu saja. Tidak begitu. Artinya yang sudah berlaku sebanyak apapun kita ibadah itu dibandingkan dibandingkan kesalahannya sudah tidak sebanding, ya. Jadi tiada lain yang kita harapkan hanya anugerah, pertolongan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dan selalu mendapatkan rahmat, anugerah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebesar apapun dosa kita, segede apapun kemaksiatan kita, tapi ingat jangan sampai kita memperbuat kesyirikan, jangan sampai kita melakukan mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap di bawah naungan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, insya Allah faedah hadis pertemuan yang akan datang, dan kemudian hadis lebaran itu sudah dari buku, insya Allah, karena ini telah selesai, tinggal faedah hadis yang terakhir. Yang sekian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.